Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Sekarang kita ketemu lagi di mata kuliah statistik. Topik kali ini adalah ukuran gejala pemusatan. Bahannya saya ambil dari textbook kita, Supranto. Kalian bisa cek sendiri ya kalau misalnya masih ada yang belum jelas dari PowerPoint atau penjelasan saya kali ini. Nah, ini akan kita pelajari hari ini, yaitu definisi dan kegunaan ukuran gejala pemusatan, lalu macam-macam ukuran gejala pemusatan. Kemudian kita juga akan menghitung ukuran gejala pemusatan pada data berkelompok dan pada data tidak berkelompok. Yang pertama adalah definisinya. Nah, definisinya adalah ukuran yang nilainya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang di sekitar mana data itu memusat, serta dianggap mewakili seluruh data. Jadi kalau misalnya kita punya data yang banyak, misalnya taruhlah 100 data, kan kita mau melihat data itu secara cepat, kita nggak mungkin melihat ke 100 datanya sekaligus. Jadi kita lihat saja di ukuran gejala pemusatannya saja. Kemudian kegunaannya yaitu untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai suatu populasi atau sampel. Juga dapat digunakan untuk membandingkan antar kelompok populasi atau sampel. Misalnya kita punya data nilai statistik program studi manajemen keuangan dan program studi bank syariah. Nah, kita mau membandingkannya seperti apa tuh? Apakah 50 nilainya kita bandingkan dengan, taruhlah misalnya satu kelas ini nilainya 50, ada 50 orang, satu kelas yang di bank syariah juga ada 50 orang. Apakah kita membandingkan 50 data di bank syariah dengan 50 data di manajemen keuangan? Kan enggak kan. Jadi kita membandingkannya lewat ukuran gejala pemusatannya. Kemudian jadi kita membandingkan apanya, atau apa aja sih macam-macam ukuran gejala pemusatan itu. Bisa rata-rata atau rata-rata hitung. Jadi kalau misalnya disebutkan rata-rata, itu umumnya yang dimaksudkan itu adalah rata-rata hitung, karena sebenarnya rata-rata itu ada banyak jenisnya. Nanti kita jelasin lagi. Kemudian ukuran kedua itu adalah median, dan ukuran ketiga itu adalah modus. Kemudian di topik ini juga akan kita bahas ukuran lainnya di luar ukuran pemusatan, yaitu rata-rata ukur, rata-rata harmonis, serta yang terakhir kuartil, desil, serta persentil. Pertama kita masuk ke rata-rata hitung atau disingkat saja dengan rata-rata. Jadi, rata-rata adalah nilai yang mewakili himpunan atau sekelompok data. Cenderung terletak di tengah pada suatu kelompok data yang telah disusun menurut besar kecilnya data. Jadi biasanya rata-rata itu cenderung terletak di tengah, tapi belum tentu juga dia terletak di tengah. Dan syaratnya datanya harus diurut dulu, mulai dari data terkecil ke terbesar, atau boleh juga dari data terbesar ke terkecil. Nah, untuk menghitung rata-rata ini itu bisa pada data tidak berkelompok dan pada data berkelompok. Untuk data tidak berkelompok ada yang disebut dengan rata-rata sebenarnya atau rata-rata populasi. Simbolnya adalah mu. Jadi ini disebut dengan mu. Ini cara mencarinya sederhana ya, tinggal menjumlahkan seluruh data dan dibagi dengan jumlah datanya. Begitu juga dengan rata-rata perkiraan atau sampel. Jumlahkan saja semua datanya lalu dibagi dengan jumlah datanya. Nah, untuk rata-rata perkiraan atau sampel itu simbolnya adalah X bar ini. Jadi untuk populasi mu, untuk yang perkiraan atau sampel itu adalah X bar. Bagaimana kalau misalnya kita ketemu data berkelompok? Nah, kalau kita ketemu data yang sudah dikelompokkan, untuk mencari rata-ratanya, kita kalikan terlebih dahulu frekuensinya dengan nilainya, lalu dibagi dengan jumlah frekuensinya. Atau kalau misalnya data itu dia mengelompokkannya berdasarkan range tertentu, misalnya 10 sampai 20 itu ada berapa data, kemudian 20 sampai 30 itu ada berapa data. Nah, itu kita harus cari tahu terlebih dahulu nilai midpointnya, seperti yang sudah kita pelajari di bahasan sebelumnya. Jadi ini untuk mencari rata-ratanya adalah
jumlah dari frekuensi dikalikan dengan midpointnya dibagi dengan jumlah frekuensinya. Jadi ini untuk data berkelompok yang tidak dalam bentuk range, jadi dikalikan saja dengan nilai yang ada. Kemudian ini adalah untuk data berkelompok yang dalam bentuk range, jadi dikalikan dengan midpointnya. Nah, lalu ada lagi kalau misalnya yang namanya rata-rata hitung tertimbang. Jadi salah satu data dengan data lainnya itu bobotnya tidak sama. Jadi kita mencari rata-ratanya dengan mencari rata-rata hitung tertimbang. Jadi ada bobotnya, bobot atau weighted. Ini weighted atau bobot. Jadi bobotnya dikalikan dengan nilainya dibagi dengan jumlah bobotnya. Nah, kita masuk ke contoh soal dulu ya. Yang pertama itu untuk datanya tidak berkelompok, tidak dikelompokkan. Jadi datanya apa adanya disajikan. Nah, di sini contohnya berikut terlampir hasil ujian statistik mahasiswa program studi manajemen keuangan PNJ. Hasil ujian dari seluruh mahasiswa adalah sebagai berikut. Kita lihat ya, ini mahasiswa ke-1, 2, 3 dan seterusnya sampai mahasiswa ke-50. Pertanyaan pertama, berdasarkan data tersebut, hitunglah rata-rata hasil ujian yang sebenarnya. Jadi semua ini dirata-ratakan, dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah datanya atau dibagi 50. Ini adalah rata-rata populasi. Kemudian yang B, ambil sampel sebanyak 10. Hitunglah rata-rata perkiraannya. Sampel yang diambil adalah mahasiswa kedua, 4, 8, 15, 25 dan seterusnya. Ini sampai mahasiswa ke-50. Jadi enggak semua ini kita ambil, hanya mahasiswa kedua, keempat, ke-8 dan seterusnya sesuai dengan perintah di soal. Kemudian yang C, jika sampel berjumlah 20, hitunglah rata-rata perkiraannya. Nah, ini sampelnya 2 kali lebih besar ya. Sampel yang terambil adalah sampel ketiga, 6, 10 dan seterusnya sampai sampel yang ke-50. Jadi untuk B dan C ini menghitung rata-rata perkiraan atau sampel, yang A adalah rata-rata populasi. Kita kerjakan dengan Excel ya. Nah, ini yang pertama, untuk rata-rata populasi kita jumlahkan semua datanya. Jumlah datanya adalah yang nilai saja ya, bukan mahasiswa ke, karena mahasiswa ke itu adalah menunjukkan data ke berapa. Kan yang kita mau tahu adalah rata-rata nilai ujian statistiknya. Ini kita jumlahkan semuanya, semua nilainya kita jumlahkan. Lalu kita jumlahkan semua nilai ini. Kemudian rata-ratanya adalah jumlah seluruh nilainya dibagi dengan jumlah data. Jumlah datanya ada 50 data. Berarti rata-rata populasinya adalah 65,18. Mu-nya 65,18. Kemudian pertanyaan B, kita ambil sampel 10 orang mahasiswa. Ini adalah sampelnya, mahasiswa kedua, 4, 8 dan seterusnya. Nah, berapa rata-rata perkiraannya? Kita jumlahkan. Lalu kita bagi dengan jumlah datanya. Jumlah datanya ada 10. Nah, berarti ini adalah 71,1. Nah, udah mulai jadi dia memperkirakan dengan 10 sampel memperkirakan rata-ratanya ada 71,1. Sementara rata-rata populasinya sebenarnya adalah 65,18. Kita cek lagi kalau misalnya datanya diambil lebih banyak, apakah mendekati dengan rata-rata populasi. Ini kita copy aja rumusnya, formulanya. Kita jumlahkan. Kita bagi dengan jumlah data kita ada 20 data. Nah, 65,55. Semakin banyak jumlah sampel atau semakin mendekati jumlah populasi, nilai rata-rata perkiraannya akan semakin mendekati nilai rata-rata populasi. Ini 65,55 semakin mendekati 65,18. Nanti kalau misalnya 30 akan semakin mendekati 65,18.
Nah, ini cukup mudah ya kalau untuk mencari rata-rata untuk data tidak berkelompok. Sekarang kita masuk ke contoh untuk data berkelompok. Nah, ini untuk data berkelompok ya. Tabel berikut menyajikan data gaji karyawan per tahun dalam juta rupiah X. Jadi variabel X ini adalah jumlah gaji karyawan dalam juta rupiah. Kemudian banyaknya karyawan ini adalah F yang menerima gaji atau upah. Hitunglah gaji rata-rata karyawan per bulan dari data tersebut. Maaf ya, ini harusnya kan datanya adalah per tahun. Pertanyaannya juga hitunglah gaji rata-rata karyawan per tahun dari data tersebut. Nanti akan saya koreksi. Nah, ini datanya seperti ini. Nah, ini disebut dengan data yang sudah dikelompokkan. Jadi, sudah dikelompokkan karyawan yang menerima gaji rata-rata 55 juta dalam setahun itu ada 8 orang. Karyawan yang menerima gaji 65 juta dalam setahun itu ada 10 orang dan seterusnya. Sekarang kita akan mencoba menjawabnya. Nah, ini ya. Kalau untuk data berkelompok dengan nilainya sudah jelas ya, ini kan tidak dalam bentuk range ya. Jadi yang nilainya 55 juta per tahun ada 8 karyawan, 65 juta per tahun ada 10 karyawan dan seterusnya. Berarti jumlah rata-ratanya seperti apa? Pertama kita kalikan terlebih dahulu nih ya, frekuensi dengan nilainya. Kita kalikan frekuensi dengan nilai. Nah, ini kita copy. Nah, setelah kita kalikan semuanya, kita jumlahkan. Kita jumlahkan. Oke, dan kita jumlahkan juga frekuensi karena kita butuh jumlah frekuensi. Nah, sekarang rata-ratanya sama dengan ini jumlah frekuensi dikalikan dengan nilainya dibagi dengan jumlah frekuensi 83,5. Berarti rata-rata gaji karyawan per tahun itu adalah 83,5 juta rupiah. Nah, lalu contoh berikutnya nah, ini adalah data berkelompok yang penyajiannya dalam bentuk range data ya. Berat badan 100 orang mahasiswa jurusan akuntansi PNJ tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut. Hitunglah rata-rata perkiraan berat badan per mahasiswa. Jadi di sini mahasiswa yang beratnya 40 sampai 50 kg ada 5 mahasiswa, 50 sampai 60 kg ada 28 mahasiswa dan seterusnya. Nah, kalau kita sepakati dulu ya seperti di buku Lin. Jadi kalau misalnya di sini ada 40 sampai 50. Jadi ketika dia sudah menyentuh angka 50 itu langsung masuk ke kelas berikutnya. Jadi yang di sini adalah yang di bawah 50. Yang setelah 50 datanya sudah di kelas berikutnya. Karena kan ini kan datanya continue ya. Kalau datanya continue jadi dia tidak ada gap antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Nah, sekarang kita kerjakan di Excel. Nah, seperti ini. Ini banyaknya mahasiswa. Lalu ini adalah berat badannya dalam range. Nah, pertama yang harus kita cari tahu terlebih dahulu adalah midpoint-nya. Ini midpoint-nya. Nah, midpoint adalah yang tertinggi dikurangi terendah dibagi 2 ya. Yang tertinggi ditambah terendah dibagi 2. Jadi yang tingginya adalah 50, yang paling rendahnya adalah 40, lalu dibagi 2. Nah, ini ada midpoint untuk kelas pertama. Nah, untuk kelas kedua juga seperti itu. Jadi 60 plus 50 dibagi 2. Nah, karena di sini
kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, dan 5 itu memiliki interval yang sama, yaitu intervalnya 10, 50 kurang 40, 60 kurang 50 sama dengan 10. Jadi midpoint untuk kelas selanjutnya itu langsung aja midpoint kelas pertama ditambahkan dengan interval kelasnya yaitu 10. Kalau interval kelasnya nggak sama, nggak bisa ya mencari midpoint dengan cara seperti ini. Jadi harus tetap batas kelas atas ditambah batas kelas bawah dibagi 2. Ini midpointnya. Nah, lalu rata-ratanya dicari dengan frekuensi dikalikan midpoint dibagi dengan jumlah frekuensi. Jadi kita kalikan terlebih dahulu frekuensi dikalikan dengan midpointnya. Nah, lalu kita jumlahkan. Frekuensinya juga kita jumlahkan. Barulah di sini dapat rata-ratanya adalah jumlah frekuensi dikali midpoint dibagi dengan jumlah frekuensi, yaitu rata-rata berat badan per mahasiswanya itu adalah 65,5 kg. Sekarang untuk rata-rata hitung tertimbang. Seorang mahasiswa program studi manajemen keuangan PNJ memperoleh marksheet yang menampilkan nilai setiap mata kuliah yang diambil dalam satu semester. Jadi ini dalam satu semester dia mengambil ada berapa mata kuliah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapakah IP mahasiswa tersebut? Nah, kalau seperti ini kita nggak bisa langsung menjumlahkan nilainya lalu dibagi dengan, ini kan ada 9 data ya, dibagi dengan 9, nggak bisa seperti itu karena bobot tiap mata kuliah itu tidak sama. Kita lihat ya SKS-nya di sini ada yang jumlah SKS-nya 3, ada yang jumlah SKS-nya 2. Jadi kita harus cari menggunakan rata-rata hitung tertimbang. Jadi rata-rata hitung tertimbang itu digunakan ketika mencari rata-rata yang nilai setiap datanya itu bobotnya tidak sama. Jadi sekarang kita ke Excel. Nah, pertama kita ubah dulu ya, ini kan nilai huruf ya, A minus, A, B plus, dan seterusnya. Kita ubah dulu menjadi nilai angkanya agar bisa kita hitung. A minus itu nilai angkanya adalah 3,7. Kalau A 4, lalu B plus adalah 3,3, A itu 4, A minus 3,7, lalu B plus 3,3, A minus 3,7, B plus 3,3, dan B 3. Nah, setelah kita ubah nilai angkanya, sekarang untuk mencari rata-ratanya adalah jumlah bobot dikali dengan nilainya dibagi dengan jumlah bobotnya. Sekarang kita kalikan dulu bobot dengan nilainya. Setelah itu kita jumlahkan. Bobotnya juga kita jumlahkan. Dapatlah sekarang rata-ratanya adalah 3,6. Jadi IP-nya adalah 3,6. Jadi seperti itu cara untuk mencari rata-rata dengan bobot nilai yang tidak sama. Nah, sekarang kita cek lagi ya. Rata-rata itu bisa kita gunakan sebagai salah satu ukuran gejala pemusatan untuk mendapatkan gambaran dari satu data. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kelompok datanya itu tidak homogen? Apakah kita masih bisa hanya menggunakan rata-rata? Jadi di sini disebutkan bahwa jika kelompok data sangat heterogen, maka rata-rata hitung tidak dapat mewakili masing-masing nilai dari kelompok tersebut dengan baik. Rata-rata hitung hanya dapat mewakili dengan sempurna atau nilainya tepat apabila kelompok datanya homogen. Semakin heterogen datanya, semakin tidak tepat. Kita lihat contohnya di sini. Ada data kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk kelompok 1, ini nilainya sangat homogen ya. Untuk karyawan pertama sampai terakhir
itu data gaji atau jumlah gaji karyawan per tahun itu adalah 50 juta. Berarti totalnya 250 juta dibagi 5, rata-ratanya adalah 50 juta. Nah, untuk kelompok 1, rata-rata itu bisa mewakili gambaran kelompok data yang pertama. Sekarang untuk yang kelompok 2. Nih, kelompok 2 datanya sudah mulai tidak begitu homogen, sudah mulai agak heterogen. Jadi untuk karyawan pertama gajinya 60 juta, karyawan kedua gajinya 30 juta, karyawan ketiga gajinya 50 juta, karyawan keempat gajinya 40 juta, dan karyawan kelima gajinya 70 juta. Nah, kalau dijumlahkan 250 juta, sama rata-ratanya 50 juta. Nah, di sini kita lihat masih cukup relevan ya, memperlihatkan bahwa ukuran gejala pemusatannya ada di angka 50 juta. Nah, sekarang ke kelompok ketiga. Ini kelompok 3, orang pertama gajinya 100 juta, orang kedua 10 juta, orang ketiga 40 juta, orang keempat 80 juta, dan orang kelima 20 juta. Nah, ini sangat heterogen ya. Range-nya dari yang paling kecil 10 juta sampai 100 juta. Kalau di total itu 250 juta, sehingga rata-ratanya 250 juta dibagi 5 itu adalah 50 juta. Tapi apakah rata-rata 50 juta ini cukup menggambarkan keseluruhan data? Kalau kita lihat di sini, rata-rata 50 juta itu tidak cukup tepat menggambarkan keseluruhan data. Jadi dia tidak memperlihatkan pemusatan datanya itu ada di angka 50 juta. Jadi tidak cukup baik menjelaskan satu data yang sangat heterogen. Maka dari itu kita butuh ukuran lain dalam ukuran gejala pemusatan ini selain rata-rata. Salah satunya yaitu median. Nah, ini median. Jadi median merupakan suatu nilai yang membagi suatu deretan nilai atau distribusi frekuensi menjadi 2, sehingga banyaknya pengamatan di kedua bagian itu sama, dengan syarat data sudah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi kalau misalnya ada deretan nilai yang belum dikelompokkan, itu kita bagi 2, nilai tengahnya adalah median. Begitu juga dengan data yang sudah dikelompokkan, yang sudah kita buat distribusi frekuensinya. Datanya dibagi 2, jadi nilai tengahnya adalah mediannya. Kemudian pada data tidak berkelompok, berarti datanya tidak kita kelompokkan atau tidak dalam bentuk distribusi frekuensi, itu ada ketika n-nya ganjil, mediannya dicari dengan cara kita ambil data ke K plus 1. Jadi ini data X, data ke K plus 1, di mana K itu diperoleh dengan cara jumlah seluruh data dikurangi 1 bagi 2. Kalau untuk N genap, mediannya adalah setengah dari data ke K ditambah data ke K plus 1, di mana K-nya itu sama dengan N dibagi 2. Ini untuk data tidak berkelompok. Kemudian kalau untuk data berkelompok, mediannya didapatkan dari rumus atau formula seperti ini. Nah, jadi kalau kita misalnya mencari median pada data berkelompok, kita harus tahu terlebih dahulu nilai batas bawah dari kelas yang mengandung median. Kemudian N itu adalah banyak observasi. Kalau C di sini adalah kelas interval, lalu ini satuan yang di sini ini adalah jumlah frekuensi dari semua kelas di bawah kelas yang mengandung median. Sementara FM itu adalah frekuensi dari kelas yang mengandung median. Jadi lebih jelasnya kalau kita kerjakan lewat contoh soal di sini. Nah, contoh soal untuk data tidak berkelompok terlebih dahulu. Nilai ujian statistik dari 9 mahasiswa program studi pemasaran UNBK PNJ adalah sebagai berikut: 90, 70, 60, dan seterusnya 50. Berapa besarnya nilai median? Nah, di sini ada 9 mahasiswa ya. Berarti di sini kita pakai yang data ganjil, mencari median untuk data ganjil. Kalau mencari median, yang harus kita lakukan pertama kali adalah
Untuk data ini kan datanya belum diurutkan ya. Data terkecilnya ada di data 40. Nah, jadi di sini kita harus urutkan terlebih dahulu. Jadi nggak bisa kalau kita tidak urutkan. Nah, di sini saya copy transpose dulu ya. Nah, kemudian saya urutkan mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, jadi ini ada data ke 1, data kedua, dan seterusnya sampai data ke 9. Nah, di sini disebutkan bahwa untuk n ganjil mediannya adalah data ke k plus 1, di mana k adalah n minus 1 kurang bagi 2. Berarti kita cari dulu k-nya. K-nya adalah n dikurangi 1 bagi 2. N-nya adalah 9 dikurangi 1 lalu dibagi dengan 2. Nah, berarti mediannya adalah data ke, di sini data ke berapa? Data ke x, data ke k plus 1. Jadi k plus 1-nya di sini plus 1. Data ke 5. Nah, ini berarti data kelima adalah 65. Berarti median untuk nilai ujian 9 mahasiswa ini adalah 65. Nah, sebenarnya gampang ya kalau misalnya 9 itu tengah-tengahnya kan ada 5 di sini. Nah, kalau misalnya untuk data ganjil seperti itu caranya. Nah, sekarang soal berikutnya, nilai ujian statistik dari 50 mahasiswa jurusan akuntansi PNJ ditampilkan pada tabel di bawah ini. Berapa besarnya nilai median? Nah, ini kan 50 berarti untuk data genap. Nah, ini dia. Ini nilai mahasiswanya. Nah, sekarang kita urutkan terlebih dahulu nih datanya. Nah, sekarang saya urutkan terlebih dahulu ya. Kita copy dulu, kita kerjakan di samping. Kita sampai seluruhnya. Lalu sekarang kita urutkan mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Ini sudah urut ya. Berarti kita cek ini data pertama, data kedua, dan seterusnya sampai data ke 50. Untuk data genap, mediannya adalah setengah dari data ke K ditambah data K plus 1. Kemudian ini dimana K-nya adalah N dibagi 2. Berarti sekarang kita cari dulu data ke K. Jadi XK-nya, K-nya adalah N plus 2. Kita cek. Kita punya 50 data dibagi 2. Kemudian berarti data ke K itu adalah data ke 25. Data ke 25 adalah di sini. 65. Kemudian data ke K plus 1 itu adalah ini ya, data ke 26. Itu 66. Berarti sekarang mediannya itu sama dengan data ke K ditambah data ke K plus 1 dibagi dengan 2. Jadi mediannya adalah 65,5. Ini untuk mengerjakan atau menghitung median untuk data tidak berkelompok. Sekarang kita masuk ke median data berkelompok. Nah, di sini kalian lihat ya, jadi sudah ada tabel
Ini tabel ini adalah menggambarkan berat badan 100 orang mahasiswa jurusan akuntansi PNJ tahun 2021. Dan sudah dikelompokkan nih. Kelompok pertama dengan range 40-50 kilo itu ada 5 mahasiswa dan seterusnya. Kita diminta untuk mencari mediannya. Untuk mencari mediannya, yang pertama kita harus tahu adalah dia itu terletak di mana mediannya. Ini kan jumlah datanya ada. Nih, ada 100 ya. Jadi mediannya itu ada di antara data ke 50 sampai dan data ke 51. Nah, ini kan kalau lihat untuk N genap ya, data ke 50 dan data ke 51. 50 dari N dibagi 2. 51 N dibagi 2 ditambah 1. Nah, sekarang 50 ke 51 itu datanya di mana? Kita lihat di sini. Data ke 5 di sini, data ke 33 itu adalah 5 tambah 28 atau kumulasinya ya. Ini sama dengan 5 tambah 28 dan seterusnya. Ini adalah kumulasinya. Kita lihat di sini, data ke 50 dan data ke 51 itu ada di sini. Nah, ada di range 60 sampai 70. Jadi berapa nih mediannya? Kita lihat terlebih dahulu ya. Median adalah nih batas bawah dari kelas yang mengandung median. Batas bawahnya adalah 50. Nih. 60 ya, batas bawahnya 60. Lalu ditambahkan dengan interval kelasnya. Interval kelasnya berapa? Interval kelasnya berarti 50 dikurangi 40, atau boleh juga 60 kurang 50 dan seterusnya. Berarti interval kelasnya adalah 10. Lalu dikali dengan, nah, di sini N dibagi 2. Nah, N kita adalah 100. 100 dibagi 2 adalah 50. 50 dikurangi. Nah, ini adalah jumlah frekuensi dari semua kelas di bawah kelas yang mengandung median. Sebentar ya. Jadi jumlah kelas yang di bawah median itu nih ya, jumlahnya 33 atau 5 tambah 28 dikurangi dengan 33 ini, lalu dibagi dengan frekuensi dari kelas yang mengandung median. Nih, frekuensi kelas yang mengandung median ada di sini. Jadi mediannya adalah 65,3125. Jadi kalau kita lihat rumus ini sebenarnya logikanya adalah batas bawah kelasnya kan di 60 ya, sementara batas kelasnya 70. Jadi median itu terletak antara 60 sampai 70. Jadi dari 60 itu perlu ditambahkan berapa lagi sehingga mencapai mediannya. Nah, perlu ditambahkan berapa laginya itu kita lihat di sini. Di kelas terbawah, jumlah kelas terbawah adalah 5 tambah 28 atau jumlah kelasnya 33. Jadi masih kurang sekitar 17 data lagi untuk mencapai 50 atau untuk mencapai yang N-2 ini. Jadi karena butuh 17 data lagi untuk mencapai data mediannya itu, jadi kita hitung proporsinya. Jadi 50 dikurangi 33 atau 17 diproporsikan terhadap frekuensi mediannya, lalu dikalikan juga dengan interval kelasnya untuk memperoleh tambahan nilai dari batas bawah kelas ini mencapai mediannya. Seperti itu kira-kira. Kenapa rumusnya menjadi seperti ini? Karena di sini dia butuh 13 data lagi, kita proporsikan terhadap data mediannya yaitu 32, kita kalikan dengan interval kelasnya. Karena kan kita butuh dari
60 sampai 70 ini ada interval 10. Dapatlah nanti mediannya adalah 65,3125. Kita sudah dari median, sekarang kita masuk ke ukuran gejala pemusatan selanjutnya, yaitu modus. Nah, modus itu apa sih? Jadi modus adalah nilai kelompok yang dia itu frekuensinya paling tinggi atau yang paling sering muncul, yang paling banyak terjadi dari satu kelompok nilai. Jadi, untuk satu distribusi itu dia mungkin tidak mempunyai modus. Kalau misalnya semua data itu munculnya cuma sekali semua, ya berarti nggak ada modusnya, tidak ada yang frekuensinya tertinggi. Atau frekuensinya sama semua, 2 kali semua, ya berarti tidak ada modusnya. Atau mungkin mempunyai 2 modus atau lebih. Untuk distribusi yang memiliki satu modus itu disebut dengan unimodal. Kemudian distribusi yang memiliki 2 modus itu adalah bimodal. Lalu distribusi yang memiliki lebih dari 2 modus itu disebut dengan multimodal. Nah, untuk mencari modus ini sangat gampang ya. Kita cek aja mana yang paling sering muncul atau frekuensinya tertinggi. Jadi untuk data tidak berkelompok, kita cari aja nilai dengan frekuensi tertinggi. Kalau untuk data tidak berkelompok, berarti modusnya mengikuti formula seperti ini. Dia adalah untuk LO-nya adalah nilai batas bawah dari kelas yang mengandung modus, lalu ditambahkan dengan interval kelas dikalikan dengan selisih frekuensi kelas yang mengandung modus dengan kelas sebelumnya, dan dibagi dengan diproporsionalkan terhadap selisih frekuensi kelas yang mengandung modus dengan kelas sebelumnya dan selisih frekuensi kelas yang mengandung modus dengan kelas setelahnya. Kita lihat di contoh soal. Yang pertama, tentukan modus dari data berikut. Untuk soal A, B, C ini adalah data tidak berkelompok ya. Nah, di sini gampang ya karena sudah diurutkan. Jadi kita tinggal lihat nih yang paling sering muncul untuk soal A itu yang paling sering muncul adalah 9, muncul 3 kali. Nah, berarti modusnya adalah 9. Kalau untuk yang B, berarti di sini kita lihat, nah di sini tidak ada modusnya ya, karena tidak ada data yang muncul lebih banyak dibandingkan data yang lain. Semuanya muncul 1 kali. Kalau untuk yang C, kita lihat di sini 4 muncul 3 kali, lalu 7 muncul 3 kali. Jadi modusnya ada 2, yaitu 4 dan 7 di sini. Ini semuanya untuk data tidak berkelompok, mudah menentukan modusnya. Sekarang kalau untuk data berkelompok, nah ini sudah dikelompokkan, berapa modusnya? Coba kita kerjakan. Ini ya. Jadi di sini, nah ini ya, kita lihat terlebih dahulu. Modusnya ada di kelas yang mana? Modus ini ya, yang paling sering muncul adalah 32 di kelas yang di sini. Berarti modusnya sama dengan yang pertama harus kita cari itu adalah ini batas bawah kelas yang mengandung modus 60, kemudian interval kelasnya 10, 60 kurang 50 atau 50 kurang 40 atau 70 kurang 60 dan seterusnya. Lalu di sini kita harus tahu juga selisih frekuensi kelas yang mengandung modus dengan kelas sebelumnya. Nah, berarti selisihnya dengan kelas sebelumnya itu adalah 32 dikurangi 28. Lalu kemudian selisih kelas yang mengandung modus dengan kelas setelahnya. Selisihnya adalah 32 dikurangi dengan 27, yaitu 5. Sekarang modusnya adalah 60 ditambah interval kelasnya 10 dikali dengan ini dibagi dengan ini ditambah dengan ini. Nah, jadi modusnya adalah 64,44. Ini adalah modus untuk data berkelompok.
Kalau setelah kita membahas rata-rata, median, modus, kemudian kita bisa membuat perbandingannya. Kalau suatu data, kelompok data, setelah kita plotting, ternyata dia simetris, biasanya rata-rata, median, dan modus, dia semuanya akan berkumpul di tengah. Nih, simetris dia datanya. Tapi kalau misalnya data tidak simetris atau menceng, nah di sini ada kemencengan ya. Ini adalah kemencengan yang positif, jadi lebih banyak data di sebelah kanan di sini. Kemudian ini adalah menceng kiri, ini banyak data yang di sebelah kirinya. Untuk yang mencengnya positif, biasanya nilainya itu akan seperti ini. Rata-rata akan lebih besar dibandingkan median, akan lebih besar dibandingkan modus. Kemudian kalau untuk yang kemencengan negatif atau menceng kiri di sini, rata-rata akan lebih kecil dibandingkan median, median akan lebih kecil dibandingkan modus. Dan apabila tidak terlalu menceng, umumnya terdapat hubungan modus sama dengan rata-rata dikurangi 3 kali rata-rata dikurangi median. Jadi misalnya kita udah tahu nilai rata-rata, udah tahu nilai mediannya, berarti kita bisa menentukan modusnya. Demikian juga kalau misalnya kita udah tahu modus, tahu rata-rata, kita bisa tentukan nilai mediannya. Bisa menggunakan formula ini dengan catatan apabila distribusinya tidak terlalu menceng. Nah, itu adalah 3 jenis ukuran gejala pemusatan yang paling sering digunakan, yaitu rata-rata atau rata-rata hitung, median, dan modus. Setelah itu kita akan bahas ukuran lainnya di luar ukuran pemusatan.